Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saat ini Bapak Ogi telah bergabung bersama kita secara online. Kepada Bapak Ogi, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada kita semuanya, bahwa kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan sampai tuntas di 30 hari, uh, selama 30 hari ya. Yang kami hormati Bapak Moharor Jalil, Direktur Utama eh, PT Media Asuransi Indonesia, Pak Rudi Kamdani, selaku Ketua Umum ASI, rekan kami Pak Sumarjono, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang, Pak Tatang Nur Hidayat, Direktur Utama Tugu Pratama, para narasumber webinar dan para peserta webinar yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kita semuanya, yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan asuransi syariah yang resilient di tengah ketidakpastian ekonomi. Ya, topik ini menjadi relevan ketika OJK sedang menata industri perasuransian kita, termasuk asuransi syariah dengan beberapa kebijakan POJK yang dikeluarkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki beberapa topik yang ingin saya sampaikan, kami ingin menyampaikan kondisi statistik sektor asuransi syariah, di mana secara total aset selama 5 tahun terakhir, ya, compound annual growth rate di 2020 sampai dengan 2024 itu mencapai 1,17%. Namun pertumbuhan aset di setahun terakhir itu menunjukkan sebesar 5,79% year on year. Artinya dalam setahun terakhir pertumbuhannya cukup meningkat. Sementara pelaku usaha, perusahaan asuransi yang full fledged itu ada 17 perusahaan asuransi, 10 asuransi jiwa, 6 asuransi umum, dan 1 reasuransi. Sementara yang unit syariah itu ada 40 unit usaha syariah, 20 asuransi jiwa, 17 asuransi umum, dan 3 reasuransi. Di mana kontribusi premi asuransi syariah selama 5 tahun terakhir itu menunjukkan angka yang cukup menjanjikan. 14,98% itu adalah CAGR, sementara pertumbuhan di tahun 2024 saja itu mencapai 21,07% year on year. Jadi angka yang cukup signifikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mendukung asuransi syariah, OJK telah melakukan beberapa inisiatif, antara lain yaitu bagaimana kita mempunyai peta jalan pengembangan dan penguatan perusahaan asuransi. Di dalamnya ada mengatur mengenai asuransi syariah 2023-2027. Kemudian juga kita punya inisiatif yang kita sebut dengan business matching antara pelaku usaha syariah dengan masyarakat di beberapa event-event yang kita lakukan. Lalu kita juga telah menerbitkan SEOJK nomor 10 tahun 2024 tentang mekanisme spin-off asuransi, di mana ini memberikan suatu kepastian hukum terhadap perusahaan-perusahaan asuransi unit syariah ataupun perusahaan ingin membentuk perusahaan asuransi syariah yang baru. Kemudian kita juga menyusun buku khutbah dari PPDP Syariah. Ini adalah suatu inisiatif yang kita lakukan menunjukkan perhatian OJK terhadap pentingnya pemahaman
dan peningkatan literasi prinsip-prinsip syariah dalam hal asuransi syariah. Nantinya buku ini dapat digunakan oleh para pemuka agama dalam memberikan literasi keuangan kepada masyarakat, khusus asuransi syariah. Selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana kebijakan yang cukup signifikan terkait dengan penguatan permodalan asuransi syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah itu perlu didukung oleh bank dan lembaga syariah lainnya, ya, sehingga kita mengharapkan nantinya seluruh lembaga jasa keuangan syariah kalau ingin menutup pertanggungan asuransinya harus dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Dan di sini kita sudah mengatur permodalan secara bertahap. Kita di tahun 2026 kita mengharapkan minimal asuransi syariah memiliki ekuitas 100 miliar. Sementara dari asuransi syariah itu 200 miliar. Di 2028 kita mengatur mengenai klasifikasi perusahaan asuransi syariah menjadi dua, KPPE 1 dan KPPE 2, di mana diharapkan untuk KPPE 1 itu asuransi syariah menjadi 200 miliar, sementara di asuransi syariah 400 miliar. Sementara untuk perusahaan asuransi syariah yang kelompok tertinggi diharapkan memiliki asuransi syariah 500 miliar, kemudian reasuransi syariah 1 triliun. Bagaimana ini kesiapan dari pelaku usaha perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah? Jadi kita mengidentifikasi itu sudah memenuhi permodalan itu 107 atau 73,29%. Sementara kalau nanti di 2028 untuk KPP 1 sudah 67 perusahaan atau 45,89%. Sementara untuk yang KPP 2 yang sudah memenuhi 44 perusahaan atau 30,14%. Perusahaan asuransi dapat kalau tidak bisa memenuhi minimum ekuitas tersebut, maka perusahaan asuransi dapat melakukan transfer portofolio kepada perusahaan lain dan mengembalikan izinnya. Atau perusahaan asuransi dapat melakukan pembentukan KUPA. Jadi KUPA ini suatu model yang kita perkenalkan, yang merupakan kelompok usaha perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi kecil ya, belum memenuhi syarat minimal ekuitas dapat berafiliasi pada perusahaan asuransi yang lain sebagai anak perusahaan. Kemudian perusahaan asuransi dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan bidang usaha sejenis. Ya. Ini adalah escape untuk perusahaan-perusahaan yang belum bisa memenuhi ekuitas minimum. Hal ini tentunya akan memperkuat perusahaan asuransi syariah, sekaligus juga konsolidasi perusahaan asuransi syariah, di mana kita berharap bahwa asuransi syariah bisa tumbuh lebih cepat karena potensi yang sangat besar. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan hal penting di pengaturan terkait dengan pengembangan SDM untuk asuransi syariah. Jadi di POJK 34 tahun 2024, kita sudah mengeluarkan pengembangan SDM sektor PPDP, di mana setiap perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuransi syariah, wajib menyediakan dana pengembangan SDM paling sedikit 3,5% dari total realisasi beban pegawai tahun sebelumnya. Ini ketentuannya 6 bulan sejak POJK diterbitkan, jadi nanti di pertengahan tahun 2025 mulai berlaku. Kemudian juga penekanan kepemilikan sertifikasi kompetensi kerja, SKK. Salah satu syarat penilaian kemampuan kepatutan bagi pihak utama. Jadi kita memperkuat kompetensi dari pelaku pihak utama, yaitu direksi, komisaris, dan juga pemegang saham tentu yang baru.
Ya, contoh sertifikasi terkait dengan manajemen risiko, perasuransian, investasi. Kemudian juga SDM melaksanakan aktivitas dan jabatan yang kritikal, di mana syarat-syarat keberadaan daripada aktuaria, keagenan atau jasa pemasaran, dan kemudian penilai kerugian. Kemudian adanya kewajiban pemeliharaan kompetensi bagi direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah untuk pemeliharaan kompetensi paling sedikit 1 tahun sekali. Nah, ini juga harus dibuktikan dalam laporan tahunan. Bapak Ibu hadirin sekalian, tantangan asuransi syariah ke depan, kami melihat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian kita semua untuk tantangan ke depan adalah yang pertama tadi kita sudah sampaikan, peningkatan permodalan pada asuransi syariah sesuai dengan POJK 23 2023. Kemudian spin-off perusahaan asuransi yang harus dilaksanakan paling lambat akhir Desember 2026. Kemudian era digitalisasi asuransi syariah yang masih harus ditingkatkan karena ini menjadi fenomena di industri termasuk di sektor jasa keuangan dan juga tentunya di perusahaan asuransi harus memiliki layanan secara digital. Kemudian juga bagaimana kita secara bersama-sama terus meningkatkan literasi masyarakat khususnya terkait dengan asuransi syariah. Jadi kami mendorong kerjasama antara asosiasi pelaku usaha asuransi untuk bersama-sama kita melakukan literasi pada masyarakat, program-program pengembangan pendidikan pada masyarakat tentang produk asuransi. Yang terakhir kami ingin sampaikan terkait dengan bagaimana pengembangan produk asuransi syariah. Tadi telah kami sampaikan bahwa OJK telah menetapkan suatu peraturan di mana LJK syariah wajib menutup perasuransiannya, pertanggungannya hanya kepada perusahaan asuransi syariah. Nah, oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah wajib menyiapkan diri mengenai layanan produk apa saja yang dibutuhkan oleh LJK syariah. Nanti ada perbankan dengan kebijakan spin-off, kemudian LJK lain juga banyak yang berbasis syariah, itu memerlukan pertanggungan penutupan dari asuransi, dan itu hanya dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Nah, oleh karena itu pengembangan produk harus disesuaikan dengan kebutuhan dari industri, ya, di mana industri halal, kemudian juga produk asuransi sosial, produk asuransi berbasis zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Ini juga perlu dikembangkan oleh perusahaan asuransi syariah. Kemudian juga bahwa keperluan untuk pengembangan produk anuitas syariah sebagai amanat POJK 23 2023, yaitu untuk pembayaran manfaat pensiun secara berkala dengan waktu paling sedikit 10 tahun. Kemudian pengembangan produk berbasis digital dengan menggunakan platform digital dan kerjasama dengan e-commerce. Ini menjadi suatu tren yang kedepannya akan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya generasi milenial yang menghendaki transaksi lebih sederhana dan dilakukan dimanapun bisa dilakukan oleh generasi yang menginginkan fleksibilitas dan efisiensi. Demikian kira-kira poin-poin penting yang mudah-mudahan bisa mendapatkan suatu pemahaman bagi kita semuanya dalam rangka pengembangan asuransi syariah yang resilient untuk mewujudkan ekonomi syariah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.